Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta senantiasa dalam lindungannya. Anak-anakku kelas 8, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar dan Pak Guru akan menyampaikan materi keselamatan di jalan raya. Pemetaan kompetensinya yaitu untuk kompetensi dasar ada pengetahuan memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain, dan untuk kompetensi keterampilan memaparkan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya untuk pengetahuan ada 4 dan keterampilan ada 2. Peta konsepnya yaitu peta konsep keselamatan di jalan raya untuk pemahaman konsep, pengertian jalan raya, pengertian keselamatan di jalan raya, klasifikasi jalan, pengertian rambu lalu lintas, pengertian markah jalan, dan pengertian berkendaraan dengan mobil. Kemudian keselamatan di jalan raya meliputi pejalan kaki, berkendaraan sepeda, sepeda motor, bis, macam-macam rambu lalu lintas, fungsi marka jalan, berkendaraan dengan mobil, dan macam-macam pelanggaran serta sanksinya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada kompetensi dasar ini adalah untuk kompetensi pengetahuan, kalian diharapkan 1. Dapat mendefinisikan konsep menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan. Yang kedua, dapat mengidentifikasikan karakteristik menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. 3. Dapat menganalisis jenis-jenis menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Serta yang keempat, dapat menganalisis prosedur menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Untuk tujuan kompetensi keterampilannya, 1. Dapat menyusun prosedur menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. 2. Dapat mempresentasikan menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Pengertian jalan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004 yaitu nomor 38 tentang jalan, disebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ini disebutkan bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Pengertian jalan raya. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Digunakan untuk kendaraan bermotor oleh masyarakat umum, dibiayai oleh perusahaan negara, dan penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Pengertian keselamatan di jalan raya. Pengertiannya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan
seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. Klasifikasi jalan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 38, jalan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jalan menurut fungsi yang terdiri dari satu, jalan arteri. Ini ada dua, jalan arteri primer, yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang satu yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan jenjang kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri adalah sebagai berikut. Ini bisa kalian lihat, baca, mulai dari kecepatannya, lebar, kapasitas, jalan masuk, kemudian tidak boleh terganggu oleh lokal dan lintas lokal, jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Kemudian jalan arteri yang kedua adalah jalan arteri sekunder. Adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1 atau menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder lainnya, atau kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua. Persyaratan yang termasuk jalan arteri ini juga bisa kalian lihat, kecepatannya, kemudian lebar jalan, kapasitas, ya, serta tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. 2. Jalan kolektor. Terdiri dari A. Jalan kolektor primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua, atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan ini bisa kalian lihat. Kecepatannya ini lebih dari 40 km per jam, lebar badan lebih dari 7 meter. Ini kapasitas jalan lebih besar, kemudian jalan masuknya ini efisien, ya, tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, ya. Kemudian jalan kolektor primer tidak terputus walau memasuki daerah kota. B. Jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder dengan kawasan sekunder lainnya, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Ini jika tinjau dari peranan jalan, maka kalian juga bisa lihat mulai kecepatan, lebar, dan sebagainya. 3. Jalan lokal. A. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan Persil, kota jenjang kedua dengan Persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Ini persyaratannya juga bisa kalian lihat, mulai dari kecepatannya, kemudian lebar badan jalan, ya, serta tidak terputus walau memasuki jalan desa. B. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan, atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya dengan perumahan. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratannya bisa kalian lihat, yaitu kecepatannya ini di atas 10 km per jam, lebar jalan di atas 5 meter. 4. Jalan lingkungan. A. Jalan lingkungan primer, yaitu jalan lingkungan primer menghubungkan kegiatan di kawasan pedesaan dengan lingkungan kawasan pedesaan. Nah, di situ persyaratannya ini ada 3, kecepatannya rendah sekitar 15 km per jam, lebarnya start 6,5 meter, kemudian kendaraan bermotor dan tidak roda 3 atau lebih adalah 3,5 meter.
B. Jalan lingkungan sekunder, yaitu jalan lingkungan sekunder menghubungkan kegiatan di kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan. Ini kecepatannya kendaraan paling rendah 10 km, ukuran lebar badan jalan, kendaraan bermotor roda 3 atau lebih adalah 6,5 meter. Kemudian yang tidak bermotor, tidak roda 3, ini 3,5 meter. Jenis aktivitas di jalan raya. 1. Aktivitas pejalan kaki. Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki, baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki, ataupun menyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki. Di sini ada kewajiban pejalan kaki, yaitu berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan atau digunakan khusus untuk pejalan kaki, dan menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila membawa kereta dorong. Kemudian yang 3, menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Kawasan pejalan kaki adalah kawasan yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki. 2. Aktivitas bersepeda. A. Cara bersepeda yang baik di jalan raya. Yang pertama, berpakaianlah dengan benar. 2. Patuhi rambu dan peraturan lalu lintas. 3. Jangan pernah bersepeda melawan arus jalan. 4. Pakailah helm. 5. Kedua tangan siap untuk mengerem. 6. Perhatikan jalan di samping dan belakang Anda atau kalian. Jangan menyalip dari kiri. Jangan melewati garis pembatas jalan. Gunakan lampu di malam hari untuk depan dan di bagian belakang sepeda. Gunakan tangan kalian atau Anda untuk memberi tanda, terutama ketika belok. Rawat dan jagalah kondisi sepeda Anda atau kalian. B. Beberapa kesalahan bersepeda di jalan raya. Ini posisi sadel yang tidak tepat, kemudian posisi telapak kaki atau tumit yang tidak tepat ketika mengayuh, kemudian penggunaan gear ini yang tidak tepat, kemudian rambu-rambu lalu lintas. Ini biasanya banyak pesepeda yang menerobos atau salah mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian saat berbelok kurang hati-hati dan tidak memberi tanda. Kemudian penggunaan lampu di malam hari, masih banyak pesepeda yang tidak menggunakan lampu. Kemudian kostum atau pakaian, ini pakailah kostum yang tepat ketika melakukan sepeda. Kemudian minum, banyak sekali pesepeda yang tidak menyediakan minum, padahal selama bersepeda kita mengeluarkan tenaga dan berkeringat. 3. Aktivitas berkendaraan menggunakan bis. Berikut ini adalah cara dan menggunakan bis atau angkot. Pertama, bertanyalah mengenai rute bis atau angkot kepada teman sekolah, kuliah, atau teman kerja Anda. 2. Berdirilah di halte atau pinggir jalan. 3. Selalu naik dengan kaki kanan dan turun dengan kaki kiri. 4. Siapkan uang pecahan kecil dan jangan malu atau takut bertanya ongkos. 5. Ketika di dalam bis atau angkot, bertanyalah ke konduktor atau supir agar tidak salah naik. 4. Aktivitas berkendaraan menggunakan sepeda motor.
A. Cara berkendaraan motor yang baik. 1. Gunakan helm berstandar nasional dan jaket serta sarung tangan. 2. Perhatikan posisi duduk sebelum menjalankan kendaraan dan pastikan Anda telah berada pada posisi duduk yang benar dan senyaman mungkin. 3. Memperhatikan posisi tangan. Setelah memahami bagaimana posisi duduk yang baik saat berada di motor, selanjutnya adalah memperhatikan posisi tangannya, ya, posisi tangan dengan baik. 4. Perhatikan pandangan. Pandangannya harus luas dan baik. 5. Teknik pengereman. Lakukan dengan teknik pengereman yang benar. 6. Letak dan posisi kaki. Ini harus benar. B. Beberapa kesalahan yang sering dan kerap dilakukan oleh para pengguna sepeda motor. 1. Mengebut atau ugal-ugalan. 2. Memanasi mesin terlalu lama. 3. Enggan memeriksa kendaraan sebelum kendaraan digunakan. 4. Membuka gas terlalu besar ketika mengstarter motor. 5. Menekan tombol elektrik starter secara berulang. 6. Takut aki cepat habis, tak pernah memakai starter sekalipun. Gas terbuka terlalu besar pada gigi 1. 8. Kaki selalu menekan pedal rem. 9. Menekan kopling saat melewati jalan berliku. 10. Anti pakai cuk ketika starter. 11. Mengendari motor di jalan raya secara zigzag. 12. Menyerobot lampu merah atau berhenti melewati garis pemberhentian di lampu merah. 5. Aktivitas pengendaraan menggunakan mobil. Hal-hal yang perlu dilakukan sewaktu akan atau mengendarai mobil Anda di jalan raya adalah: 1. Melakukan pemeriksaan kendaraan. 2. Mengemudikan mobil dengan beban berlebih tentu tidak baik. Gunakan sabuk pengaman dengan baik dan benar. Posisikan dengan baik perangkat spion mobil bagian dalam dan luar. 5. Sebaiknya peganglah setir sesuai dengan prosedur. 6. Fokuslah dalam mengemudikan mobil. 7. Jagalah jarak aman. 8. Sekalipun mobil Anda sudah mendukung teknologi ramah lingkungan, lakukan pengoperasian gigi transmisi pada RPM 2000 sampai dengan 2500 RPM. 9. Lakukan berbagai trik esensi bahan bakar yang aman. 10. Matikan mesin mobil jika Anda berhenti atau menepi selama lebih dari 1 menit. Rambu lalu lintas. Pengertian: rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Agar rambu dapat terlihat baik di siang ataupun malam atau pada waktu hujan, maka bahan harus terbuat dari material retroreflektif. Rambu peringatan. Rambu yang memperingatkan adanya kondisi berbahaya dan berpotensi bahaya agar para pengemudi ini berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya. Misalnya, rambu yang menunjukkan adanya lintasan kereta api atau adanya persimpangan berbahaya bagi para pengemudi. Kalian bisa lihat gambar rambu peringatan. Ya, masih kita lihat macam-macam rambu peringatan. Berikutnya adalah rambu petunjuk, yaitu rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi
atau pemakai jalan lainnya tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju lengkap dengan nama dan arah letak itu berada. Di sini kalian bisa lihat macam-macam atau contoh rambu petunjuk. Berikutnya, rambu larangan adalah rambu ini untuk melarang penggunaan atau pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya, rambu larangan berhenti, rambu larangan membunyikan isyarat suara atau klakson. Kemudian, semua kendaraan dilarang lewat. Nah, di sini bisa kalian lihat macam-macam atau contoh rambu larangan. Rambu perintah adalah rambu ini untuk memerintahkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya, rambu perintah memasuki lajur yang ditunjuk, rambu batas minimum kecepatan, rambu perintah bagi jenis kendaraan tertentu untuk melalui lajur dan atau jalur tertentu. Ini bisa kalian lihat macam-macam atau contoh rambu perintah. Markah jalan. Pengertian. Markah jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Macam-macam markah jalan. 1. Markah membujur, yaitu tanda yang sejajar dengan sumbu jalan. Markah membujur yang dibungkus dengan garis melintang yang dipergunakan untuk membatasi ruang parkir pada jalur lalu lintas kendaraan, tidak dianggap sebagai markah jalan membujur. 2. Markah melintang adalah tanda tegak lurus terhadap sumbu jalan, seperti pada garis henti di zebra cross atau di persimpangan. 3. Markah serong, yaitu tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian markah membujur atau markah melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. 4. Markah lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah, dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya. Di sini bisa kalian lihat contoh atau macam-macam markah jalan, mulai dari markah membujur, markah melintang, markah serong maupun markah lambang. Macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. Ada banyak macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. Ini bisa kalian lihat mulai dari menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kelengkapan berkendaraan, melawan arus, kemudian melanggar rambu-rambu lalu lintas, menerobos jalur busway, tidak menggunakan spion, berkendaraan melewati trotoar,
mengemudi tidak konsentrasi, mengemudi pakai HP dan sebagainya. Di situ bisa kita lihat dari jenis penggelaran itu serta sanksinya. Demikian anak-anakku kelas 8 materi tentang keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Berikutnya Pak Guru akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas yang pertama adalah tugas kompetensi pengetahuan, yaitu 1. Jelaskan pengertian jalan, 2. Jelaskan pengertian jalan raya, 3. Jelaskan pengertian keselamatan di jalan raya, 4. Sebutkan klasifikasi jalan, 5. Jelaskan pengertian rambu lalu lintas, 6. Jelaskan pengertian markah jalan, 7. Jelaskan kewajiban pejalan kaki, 8. Jelaskan cara berkendaraan sepeda yang baik dan benar, 9. Jelaskan cara berkendaraan sepeda motor yang baik dan benar, 10. Jelaskan berkendaraan bis yang baik dan benar, 11. Jelaskan macam-macam rambu-rambu lalu lintas, 12. Jelaskan fungsi markah jalan, 13. Sebutkan 5 contoh pelanggaran lalu lintas beserta sanksinya. Berikutnya tugas yang kedua adalah tugas kompetensi keterampilan. Buatlah PowerPoint dan presentasikan tentang keselamatan di jalan raya. Unsur-unsur yang dinilai adalah kesempurnaan dalam mempresentasikan keselamatan di jalan raya. Ini masuk penilaian proses. Dan PowerPoint keselamatan di jalan raya. PowerPoint ini masuk dalam penilaian produk. Demikian anak-anakku kelas 8 materi tentang keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya beserta dengan tugasnya. Sebagai akhir pertemuan kali ini, mari kita untuk selalu berbuat kebaikan, menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, senantiasa beribadah, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.